Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Senang berjumpa kembali hari ini. Saya percaya dalam kebaikan Tuhan kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah di hari ini. Mari kita bawa semua syukur kita, bawa pujian penyembahan kita. Saya percaya kita mengalami semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang memelihara, memberkati kita. Dan karena itu hanya Tuhan yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Buka suaramu, naikkan penyembahanmu begitu. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kami bawa bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari buka suaramu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, selain Engkau tiada yang lain. Dan ini pujian penyembahan kami. Mari naikkan pujian ini bersama.
Katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan, selain Kau, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari buka suaramu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Kau satu di hidupku. Haleluya. Kau yang terbaik, Tuhan. Engkau satu-satunya di hatiku, Yesus. Dan ku sembah, ku agungkan
Engkau tiada yang lain. Haleluya, oh haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, sebab Engkau terbaik. Kau sungguh mengasihi kami. Kami menyembah-Mu, kekuatan kami, pengharapan hidup kami. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, satu-satunya Allah yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Buka suaramu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Dia ada saat ini, Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di hidup kita. Naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Bapa, ini semua penyembahan pengagungan kami. Selain Engkau, tiada yang lain. Kau Allah yang selamatkan kami, yang terus berjalan bersama-sama dengan kami dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih hari ini Kau mungkinkan kami hidup, menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah di hari ini. Tuhan, dengan seluruh hidup kami bawa semua pujian penyembahan kami. Kami mau beribadah kepada Engkau dan mau diberkati oleh Engkau. Kau yang ada di tengah-tengah kami, berkati kami Tuhan. Ibadah ini kami serahkan jadi dari awal hingga akhirnya, jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di hari ini. Haleluya, amin. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup menyembuhkan kita, melepaskan segala persoalan masalah hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu membuktikannya hari-hari ini dalam hidup kita. Tuhan Allah yang sanggup menolong, menyertai, memberkati kita. Mari naikkan pujian ini menyambut firman Tuhan. Katakan dengan sepenuh hatimu, yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, hanya Kau Tuhan. Oh,
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, hanya Kau yang memberkati hidup kami. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami sembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku sembah Yesus seumur
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami dapat lagi beribadah kepada Tuhan dalam situasi yang masih sama. Kami beribadah online, tetapi kami percaya kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan tetap sama buat kami semua pagi hari ini. Tuhan, berkati kami semua supaya lewat perenungan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan atas kami semua pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita ada pagi ini, kita sehat, kita diberkati. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara semua, kita tetap sehat, diberkati dan senantiasa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membaca pagi hari ini. Saya mengajak kita semua membaca dari Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membaca ayat 8, 9, 10, 11, kemudian ayat yang ke-14, 15 dan ke-22. Bapak Ibu, saya akan bacakan Kejadian. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Kemudian ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berkaca atau meneladani bagaimana Nuh hidup sebagai orang percaya. Judul renungan saya pagi hari ini saya ingin memberi judul Teladan Nuh bagi orang percaya. Saya ingin memberikan teladan, contoh-contoh bagaimana hidup Nuh pada zamannya dan bagaimana seharusnya kita hidup saat ini, khususnya di waktu yang saya percaya tidak akan lama lagi. Kita hidup di akhir daripada zaman ini. Dan bagaimanakah seharusnya kita hidup sebagai orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama kita mau belajar dari Nuh. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, garis bawahi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang pertama adalah bagaimana seharusnya kita hidup. Nuh memberi teladan kepada kita, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Apakah situasi saat ini berbeda dengan situasi zaman Nuh? Kita melihat situasi zaman Nuh, mungkin wah itu sudah berabad-abad yang lalu. Kita kan sekarang hidup di zaman now, kalau kata anak-anak sekarang. Apakah zaman now dengan zaman dahulu berbeda? Saya ingin memberi, kita melihat hari-hari ini kehidupan kita di zaman now ini tidak berbeda dengan kehidupan pada zaman Nuh. Manusia semakin rusak. Saya melihat kalau dalam ayat yang pertama, Kejadian pasal 6 ini dikatakan di sana anak-anak Allah menikah dengan anak-anak perempuan manusia. Artinya mereka menikah dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang di luar Tuhan. Dan hari ini terjadi hal-hal yang sama. Banyak anak-anak Tuhan yang kemudian meninggalkan imannya menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Begitu rusak. Dan pada ketika itu situasi zaman Nuh, Allah sangat marah. Dan Allah ingin memusnahkan, Allah menyesal karena menjadikan manusia dan ia ingin memusnahkan mereka semua. Tetapi ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Meskipun Nuh hidup di tengah-tengah orang yang rusak, Nuh hidup benar, tidak bercela pada orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin anak-anak remaja, anak-anak pemuda, orang yang masih muda, ataupun bapak ibu yang sudah tua. Sekarang kan zaman now beda dengan zaman Nuh. Kita tidak bisa hidup benar. Kita sekarang ada gadget, semua ada YouTube, semua bisa kita lihat. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita hidup bergaul dengan Allah seperti Nuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kualitas hidup kita ditentukan oleh apa? Dengan siapa kita bergaul. Saat kita bergaul dengan orang-orang yang berkualitas, saat kita bergaul dengan Tuhan, maka makin hari kita semakin mirip dengan Tuhan. Bapak Ibu, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak hartamu, oleh seberapa banyak kekayaanmu, oleh seberapa banyak teman-temanmu, oleh seberapa banyak apa yang kita miliki. Tapi kualitas hidup kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Bapak Ibu, kalau orang rendah, ya, orang rendahan, bukan orang yang miskin maksud saya. Orang rendah itu orang-orang yang bergaul, kerjanya ngomongin orang, itu orang rendah. Kalau orang yang biasa itu, ya ngomongin yang biasa-biasa. Tapi orang hebat adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Jadi orang yang berkualitas bukan orang kaya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang pandai, tapi orang yang bergaul dengan Tuhan. Saat kita bergaul dengan Tuhan, maka makin hari dikatakan Nuh bergaul dengan Tuhan. Hidupnya makin lama makin mirip dengan Tuhan. Orang lain bisa melihat Tuhan yang ada di dalam hidup Nuh. Nuh menjadi kesaksian pada sejamannya. Saat situasi di tengah orang-orang yang rusak, Tuhan melihat Nuh. Allah melihat Nuh. Dan dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu hari ini, apakah di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah rusaknya zaman ini, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah merosotnya moral, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya? Apakah Tuhan melihat kita bergaul dengan Tuhan seperti Nuh? Hari ini kita diingatkan bahwa di tengah-tengah hidup yang rusak, zaman yang semakin bejat, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dan saat kita bergaul dengan Tuhan, maka dikatakan kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seberapa Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapat kasih karunia Tuhan seperti yang Tuhan lakukan kepada Nuh? Hari ini yang pertama, kiat yang pertama yang Nuh tinggalkan bagi kita adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, bukan saja hidup Nuh bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, kita melihat Nuh bekerja untuk Tuhan. Kita melihat dari Kejadian 6 ayat yang ke-22, saya akan bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kemudian saya sambung dengan Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh bukan saja hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi Nuh bekerja untuk Tuhan. Taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh tidak terbawa arus. Nuh tidak ikut-ikut orang-orang yang sesat. Nuh tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh menjadi rekan sekerja Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kita ini rekan sekerjanya Tuhan. Saudara dan saya saat percaya kepada Tuhan dijadikan anak Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita rekan sekerjanya Tuhan. Untuk apa? Untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kita melihat bagaimana Nuh bekerja membuat bahtera, taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kalau Bapak Ibu melihat, buatlah bagimu ayat 14 sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah harus engkau membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bapak Ibu, Nuh tidak membuat seenaknya, tapi Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh bekerja untuk Tuhan. Dia tidak ngomel, dia lakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh menggunakan waktu yang ada. Dia tidak berleha-leha. Dia tidak bilang nanti saja Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia bilang misalnya buat apa Tuhan bikin bahtera di atas gunung, ya, semua pasti mencela. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Nuh ini hamba Tuhan di zamannya. Tapi kalau kita melihat berapa lama Nuh membuat bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya mencatat bahwa Nuh membuat bahtera itu selama 100 tahun. 100 tahun lama apa sebentar Bapak Ibu? Pasti sangat lama. Ya. Di tengah-tengah dia sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, dia membuat bahtera di atas gunung. Kemudian saya yakin saat itu ada banyak yang mengejek Nuh. Ada banyak yang mentertawakan Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera, mungkin dia menceritakan mengenai Allah yang hidup, Allah yang ia percayai. Kalau kita melihat sampai bahtera itu selesai 100 tahun sebagai hamba Tuhan, mungkin dilihatnya Nuh gagal ya. Karena tidak ada seorang pun yang bertobat. Tetapi kita melihat satu keberhasilan dari seorang hamba Tuhan.
Nuh berhasil membawa keluarganya masuk dalam bahtera. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak penginjil yang kemudian mempertobatkan banyak orang, tetapi keluarganya sendiri binasa. Inilah satu teladan yang diberikan oleh Nuh kepada kita. Bagaimana Nuh berhasil membawa keluarganya percaya, hidup berkenan di mata Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Tuhan bilang engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi sebelum kita memberitakan tentang Tuhan ke Yudea, ke seluruh bumi, engkau harus jadi saksi di rumahmu sendiri, di Yerusalem, di mana Tuhan menempatkan engkau dan saya. Bapak ibu yang sudah berkeluarga, engkau jadi saksi bagi anak-anakmu, bagi menantumu, bagi keluargamu seperti Nuh. Dan Nuh berhasil. Dia bukan saja bergaul dengan Tuhan, tapi dia bekerja untuk Tuhan. Taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh berhasil menyelamatkan keluarganya. Kalau kita melihat ya, pada waktu sekolah minggu kita menyanyi Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak mantunya, 3 anak menantu, 3 anak lakinya dan istrinya. Ada 8 orang yang selamat. Dan itu hanya satu keluarga. Barangkali ya, kalau kita seperti itu saat ini orang banyak mencela, ngapain kamu tidak ada jemaatnya, hanya keluargamu. Tapi dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dipuji oleh Tuhan. Lebih penting kita dipuji oleh Tuhan apa dipuji oleh manusia. Saat kita melakukan perintah Tuhan, kita bekerja tanpa ngomel. 100 tahun Nuh membuat bahtera. Bayangkan, kalau saya berpikir ketika saya merenungkan hal ini, kalau 100 tahun saya harus membuat bahtera, banyak orang mentertawakan, mungkin saya sudah tidak tahan. Tapi Nuh bertahan. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semangatnya tidak menjadi luntur. Semangatnya tidak menjadi patah semangat. Kakinya tidak menjadi goyah menanti 100 tahun. Tapi dia tetap menyala-nyala. Mengasihi Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Pergunakan waktu yang ada, kata firman Tuhan. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi hidup seperti orang arif yang tahu dan mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat teladan yang ditinggalkan oleh Nuh adalah Nuh menjadi pemberita kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian Nuh bekerja untuk Tuhan. Dan di dalam hidupnya, kata firman Tuhan, Nuh menjadi pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 5, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh sebagai orang benar, orang yang hidup bergaul dengan Allah, orang yang bekerja untuk Tuhan, melakukan tanpa ngomel, melakukan dengan setia, dan hidupnya dikatakan oleh Tuhan menjadi pemberita kebenaran. Dikatakan menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya hidup kudus menjadi pemberita kebenaran? Sudahkah hidup kita kudus berkenan kepada Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka,
yang bisa dibaca oleh semua orang sebagai pemberita kebenaran. Omong kosong kalau hidupmu bilang anak Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Tapi hidupmu harus seperti Nuh, menjadi pemberita kebenaran. Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau apa? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan bilang, saudara dan saya adalah sahabatnya Tuhan. Kalau apa? Kalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat 15 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab kamu hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang sahabat, kalau kita mau dijadikan sahabat oleh Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kalau kita punya sahabat, kita pasti mengerti maunya dia, karena kita dekat, bergaul dengan sahabat kita. Dan Tuhan bilang kamu adalah sahabat kalau kamu melakukan kehendak Tuhan. Ya, seorang sahabat, kalau kita mau dijadikan sahabat oleh Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti hati Tuhan, kita tahu menyenangkan Tuhan. Di tengah tantangan, diejek, ditertawakan, membuat bahtera, tapi Nuh melakukan kehendak Tuhan. Dia tahu hatinya Tuhan, dia ingin menyenangkan Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang hari ini mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup bergaul dengan Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau menjadi sahabatnya Tuhan, saya makin hari saya mau makin mengerti kehendak Tuhan. Lewat apa? Lewat persekutuanmu dengan Tuhan. Hari-hari ini COVID merajalela, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak bisa beribadah. Tapi jangan tinggalkan ibadah. Tetap beribadah secara online. Beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Berdoa, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, supaya engkau tahu kehendak Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat, bukan saja Nuh menjadi pemberita kebenaran, tetapi yang terakhir dikatakan Nuh melayani Tuhan. Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Nuh mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, hidupnya dan apa yang ada padanya kepada Tuhan. Kejadian 8 ayat 20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh melayani Tuhan, Nuh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, ketika Nuh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dikatakan bukan hanya seekor, tapi beberapa ekor Nuh persembahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Nuh memberikan persembahan yang lain, yang berkenan kepada Tuhan, bukan sekedar persembahan. Seberapa banyak engkau sudah jadi anak Tuhan, dan engkau sudah bilang, mungkin saya sudah memberi persembahan, tapi hari ini saya mau beritahu, Nuh memberi teladan kepada kita. Bukan memberi persembahan
yang sekedarnya. Tapi Nuh memberikan lebih dari persembahan. Dia masuk lebih dalam, memberikan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau memberikan persembahan itu belum terasa. Tapi kalau dibilang korban, itulah terasa. Ada yang dicubit dari kita, ada yang dikorbankan. Ketika Yesus datang dari sorga, dia berkorban bagi saudara dan saya. Dia korbankan semuanya. Dia tinggalkan sorga. Dia berkorban, dia rela mati menderita bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Saya bertanya, seberapa banyak korban yang engkau berikan kepada Tuhan? Seberapa berkenan apa yang engkau sudah berikan kepada Tuhan? Tuhan ingin kita bukan saja memberikan, tapi kita mau meneladani Nuh, mengucap syukur. Nuh worship God, mengucap syukur dengan hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin persembahanmu yang asal-asalan, tapi Tuhan ingin Tuhan ingin kita semua worship God, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, memberikan korban kepada Tuhan. Artinya apa? Ada yang harus engkau korbankan dari hidupmu, waktumu, semua yang ada padamu, dengan berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang engkau sudah berikan. Nuh diselamatkan oleh Tuhan dalam satu bahtera. Dia selamat dari maut. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam bahtera keselamatan yang Tuhan siapkan. Dia sudah berkorban bagi kita. Hari ini mari kita seperti Nuh, tahu berterima kasih kepada Tuhan dengan katakan, Tuhan, inilah hidupku, inilah yang ada padaku. Aku mau melayani Tuhan, aku mau hidup bergaul dengan Tuhan, aku mau bekerja untuk Tuhan, aku mau menjadi pemberita kebenaran lewat hidupku. Dan aku mau menjadi orang Kristen, orang percaya yang sudah ditebus dan tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saat Nuh mempersembahkan, dikatakan di sana, ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan, hati Tuhan berbelas kasihan, hati Tuhan disenangkan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sudah mempersembahkan sesuatu, berkorban bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata apa tadi? Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jangan bilang mau ibadah saja, nanti lagi. Tapi hari ini, apa yang ada padamu, waktumu, kasihmu, apa yang ada padamu, berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan. Tahun 2021 ini, saya berharap semua jemaat dapat meningkatkan hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan makin intim, lebih giat bekerja untuk Tuhan. Kalau tahun 2020 ada banyak bolong-bolong engkau ibadah, tahun ini lebih giat lagi melayani Tuhan, bawa banyak jiwa. Hari ini kau bisa bawa banyak jiwa lewat share video khotbah, share video kebaktian supaya orang lain bisa dengar. Lebih hidup kudus, menjadi pemberita kebenaran. Jangan hidup seturut dengan dunia ini, tapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian apa? Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, seluruh yang ada padamu, bagi kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang hari ini mau berkata, Tuhan, saya mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya mau ikut teladannya Tuhan. Saya mau seperti Nuh, hidup bergaul dengan Tuhan,
mengasihi Tuhan, bekerja untuk Tuhan, mempersembahkan berkorban yang terbaik bagi Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Tuhan masih beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Gunakan waktu yang ada. Mari kita sama-sama katakan dalam pujian kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat, apa yang ku dapat berikan. Jemaat, kehendak Tuhan. Katakan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Bapak, Ibu, jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mendengar janjimu, Dia mendengar kerinduanmu di tempatmu masing-masing. Siapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2021 ini saya mau hidup bergaul dengan Tuhan. Saya mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Saya mau masuk lebih dalam lagi, hidup berkenan, mencintai Tuhan, memberi apa yang saya dapat berikan kepada Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Tuhan melihat janjimu kepada Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kelemahan yang kita lakukan. Tuhan tidak lihat seberapa banyak engkau mempersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat hatimu pagi hari ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau memberi apa yang saya dapat berikan kepada Tuhan seluruh hidup saya. Saya tidak punya apa-apa, tapi inilah hidupku Tuhan. Aku mau persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Berkati aku di tahun 2021 ini, supaya hidup makin berkenan kepada Tuhan. Saya rindu sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Setelah itu saya ingin berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa pada pagi hari ini. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Ampuni Tuhan akan semua kesalahan kami, kelemahan kami,
kelalaian kami. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kami belajar. Kami mau hidup bergaul dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memberi apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Hidup kami, hati kami, apa yang ada pada kami. Tuhan tolong kami semua, supaya semakin hari kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh didapati setia. Kami makin menyala-nyala melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pagi hari ini Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat semua yang ada pada mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesulitan Tuhan menolong, yang dalam persoalan Tuhan membebaskan, karena Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang memperhatikan kami. Dan Tuhan melihat setiap jemaat Tuhan yang berjanji hari ini mau mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat komitmen mereka kepada Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka semua Tuhan, beri mereka kekuatan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dalam pandemi COVID yang sedang merajalela begitu hebat. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan atas kami setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang terpapar COVID, pagi hari ini kami berdoa jamahan kuasa Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden, seluruh staf yang ada, dari pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah lewat mereka negara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Yang dalam bencana Tuhan, bangsa kami yang dalam bencana, daerah Mamuju, Sumedang, berkati dan pertolongan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan nyata bagi kami semua sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami tahu kami bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Kasih karunia Tuhan akan ada menyertai kami setiap saat dan waktu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur dan menyerahkan doa kami pagi hari ini. Haleluya. Kita akan menerima doa berkat pada pagi hari ini. Mari saya undang seluruh jemaat berdiri. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah ini memotivasi kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan, supaya tak kala Ia datang, Tuhan memandang kita berkenan kepadanya. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang.